Kalian belum pernah kan ngeliat headset bisa muter-muter gini nih, lihat nih. Tuh. Udah patah, udah rusak, udah kacau. Halo semuanya, selamat datang di channel Tommy Pratama, dimana di sini gue sendiri Tommy akan menjadi host kalian sehari-hari. Dan kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol aja nih sama kalian tentang barang yang baru habis gue beli beberapa hari yang lalu. Jadi ini bukan tentang keyboard ya sayangnya, tapi ini gue pengen ngomongin barang ini karena gue ngerasa fascinated dan kagum banget sama barang ini di harganya. Yaitu adalah headset ini nih, headset Cooler Master MH630. Jadi alasan gue beli headset ini adalah headset gue yang sebelumnya. Ini headset gue yang sebelumnya. Kalau misalnya kalian lihat nih, ini udah umurnya udah 3 tahun. Udah dari 2018 gue beli headset ini. Lihat tuh, earcupnya udah copot. Jadinya sempat gue selotip tapi seperti tidak membantu. Dan dia Corsair ini nggak ngejual earcup replacementnya Corsair HS50. Terus ini patah. Nih ini ada yang patah nih. Jadi gue selotip biar nggak tajam waktu itu. Terus ini juga bagian kirinya udah mati sebelah. Jadinya nggak mati sebelah, tapi kayak kadang-kadang gitu suka mati sebelah gitu suaranya. Jadinya makanya gue akhirnya memutuskan untuk beli headset baru. Nah, kalian belum pernah kan ngeliat headset bisa muter-muter gini nih, lihat nih. Tuh. Udah patah, udah rusak, udah kacau pokoknya. Nah, jadi habis itu gue cari-cari tuh kan headset dengan yang di harga yang sama-sama HS50 ini, karena gue nggak mau beli yang lebih mahal ataupun yang lebih murah. Karena waktu itu gue pernah coba beli Corsair HS35 dan itu jelek banget menurut gue. Mic-nya jelek, earcupnya nggak enak. Earcup kan busa jelek ya. Jadi kayak HS35 tuh bener-bener nggak enak banget buat denger musik ataupun buat main gaming tuh. Itu nggak enak banget. Jadi akhirnya gue cari-cari lagi dan menemukan si Cooler Master MH630 ini. Awalnya gue agak skeptis sebenarnya karena si MH630 ini tuh earcupnya nggak full leather kayak ini, nggak full leather kayak Corsair HS50. Karena kan gue udah terbiasa sama kulit kan, earcup kulit enak banget, sumpah adem, terus nyaman, nggak bikin pegel. Jadi gue agak skeptis, tapi setelah gue liat reviewnya di YouTube dan di ulasannya di Tokopedia, gue belinya di Chemisi Gaming. Jadi ya shout out to Chemisi Gaming yang udah ngasih pelayanan yang terbaik buat pas gue beli ini. Cepet banget ngirimnya, gue beli sore malam udah dikirim. Dan ya jadi gue langsung beli ini Cooler Master MH630 dan gue langsung kagum. First impression gue terhadap headset ini yaitu bentuknya enak, ini bagus banget. Coba lihat nih ya, flexnya enak banget, terus dia bisa memanjang juga, terus dia bisa kayak begini tuh, flexnya bagus banget, terus dia bisa muter juga buat kalau misalnya ditaruh di dada ya kan, kalau misalnya udah saya pakai tuh bisa kayak gini. Nah, terus selain bentuk dan yang gue suka, selain bentuk dan kayak build quality-nya yang gue suka ini, dia earcupnya lumayan ternyata, walaupun agak masih terasa busa-busa gitu, tapi gak sejelek HS35 yang pernah gue beli yang Corsair itu. Awalnya memang gue agak skeptis, cuman setelah gue pakai, wah ternyata nyaman banget, dipakai berjam-jam, gak bikin pegel. Dia jarak dari ujung earcup ke dalamnya itu jauh banget, sehingga kuping lu nggak akan, si daun telinga lu nggak akan nabrak ke bagian dalam earcupnya itu loh. Jadi nggak bakal kayak ketakan gitu terus pegel gitu, nggak akan. Terus nggak bikin panas juga. Noise cancellingnya juga very very good menurut gua. Dan sound quality-nya jauh di atas Corsair HS50 ya. Kalau dari segi gaming, kalau misalnya musik ya itu preference masing-masing lah, 11-12. Kalau musiknya HS50 tuh kan bagus, tapi si MH630 ini agak dominan ke bass karena emang dia brandingnya gaming. Sedangkan HS50 itu gue nggak tahu dia brandingnya gaming, tapi dia nggak ngebass banget. Tapi bagus sih menurut gue, udah enak banget. HS50 tuh udah dengerin step, dengerin apa tuh gue udah pakai dari waktu gue zaman jadi pro player PUBG Mobile. Pakai HS50 itu udah enak banget buat dengerin step, sampai sekarang main Valorant apa segala macem. Dengerin musik juga enak. Ini juga ternyata nggak kalah enak gitu loh, apalagi
apa namanya, bagian gamingnya juga dia enak banget. Gue main Valorant pakai ini, suaranya bagus banget dan apa namanya, buat dengerin musik juga enak banget, apalagi musik yang berbas-bas gitu. Nah, enough about build quality sama kualitas suaranya. Gue pengen ngomongin lagi soal fitur-fitur yang dikasih sama, bukan fitur-fitur apa ya, kayak hal-hal tambahan yang dikasih sama si MH630 ini. Jadi ini boxnya kayak gini penampakannya. Ini boxnya kayak gini, gede banget. Nih di belakangnya ada tulisan form fitting cushioning, powerful sound quality, convenient control, omnidirectional boom mic, sama easy portability. Nah, kenapa dia di sini ngomong easy portability? Karena ternyata bro, wah gila ini sih, kabelnya detachable anjir ini, what the fuck. Gue kaget banget pas unboxing ini ya, pas unboxing itu tuh gak pakai kabel. Gue pikir, hah, perasaan gue nggak beli headset wireless gitu ya, nggak beli headphone wireless. Ternyata bro, kabelnya detachable, terus mic-nya juga detachable. Tadinya tuh gue nyarinya tuh yang mic-nya detachable aja, jadi kabel mah nggak perlu detachable gitu, karena kayak HS50 ini kan mic-nya detachable ya, jadi gue bisa pakai tanpa mic, sehingga gue bisa pakai mic lain gitu. Jadi gue nggak kelihatan ada mic-nya terus di sini harus dinaikin dulu apa segala macam gitu, karena gue nggak gitu suka apa namanya. Jadi gue cari yang mic detachable. Ternyata pas beli MH630 ini dapetnya kabel ini juga detachable, dan gue kaget banget men. Terus gue pikir, aduh ini kalau misalnya kabel detachable apakah kualitasnya akan sebagus yang nggak detachable? Dan surprise me, kayak apa namanya, gue kaget, suaranya bagus banget. Jadi di sini selain kabel detachable, mic-nya detachable juga. Nih ada apa namanya, tempat buat masukin mic-nya tuh bisa dibuka. Kalau misalnya nggak mau kelihatan lubangnya juga bisa ditutup. Udah gitu selain kabel detachable, dia juga ada kayak sistem kuncinya gitu. Jadi dia tuh nguncinya tuh masuk nih, kabel masuk terus harus diputer dulu. Nah kalau udah diputer tuh nggak bakal kecabut-cabut. Jadi kalau misalnya umpamanya lu lagi mau kebangun gitu dari kursi lu, terus gas sengaja kabelnya nyangkut, itu nggak akan langsung kecabut, paling elunya aja yang ketarik, karena seolah-olah kabel ini nggak detachable karena ada kuncinya itu. Nah itu loh yang ini for the price ya, di harga 700 hampir 800 tapi masih 700-an ini. Wah gila, ini bisa gue bilang the best headphone or headset for its price sih. Nah, untuk yang ada dalam boxnya sendiri itu lu bakal dikasih si kabel detachable-nya. Terus dikasih mic-nya kan. Nih, mic-nya kayak begini. Mic-nya kayak begini. Tuh belum gue buka. Detachable ya. Jack masih jack-nya dia tuh 3.5 mm jack kalau nggak salah. Sama dikasih splitter buat kalau misalnya yang pakai apa namanya, yang butuh splitter buat mic sama headsetnya tuh dikasih splitter juga. Jadi nanti di headsetnya dicolok langsung ke splitternya. Nah splitternya ada ke bagian mic sama headsetnya. Jadi sama dikasih pouch. Ini gue kaget banget nih, dikasih pouch. Corsair waktu itu kagak ngasih pouch. Ini gue kaget banget dikasih pouch buat easy to carry. Jadi dia bisa dicabut kabelnya seolah-olah headphone wireless ya kan, terus tinggal ditaruh di sini sama kabel-kabelnya. Wah gila, ini mah convenient banget buat headset harga segini ya, harga 780.000. Wah ini kacau sih. Ini Corsair lagi, Cooler Master MH630 ini kacau sih menurut gue. Gue kaget banget, gue seneng banget, dan gak ada penyesalan sama sekali gue beli ini. Gue beli ini dengan waktu itu cuma ngelihat ada harga segini. Terus gue review satu video review di YouTube, lumayan, oke kita coba beli. Wah ternyata bro udah kayak dapet gacha, bagus gue anjir. Padahal nggak tahu review apa segala macam. Jadi gitu kok Cooler Master MH630 ini. Oh iya, sama nanti kalau misalnya di dalam boxnya kalian bakal nemuin selain si kabel, splitter, mic detachable sama headphone-nya, ada manualnya juga. Ya kan, Cooler Master MH630 dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina sepertinya nih ya, bahasa Mandarin. Oh enggak nih, ada Indonesia juga, ada Japanese juga.
French, tapi mayoritas English and Chinese kayaknya. Sepertinya sama gue udah kesebut semua. Jadi sound quality ini menurut gue bagus banget, dan dia nggak berembel-embel 7.1 surround sound gitu, nggak ada embel-embel kayak begitu. Dan itu justru suaranya jauh lebih bagus dibanding kayak yang embel-embel 7.1 surround sound menurut gue ya. Karena semua itu kan sebenarnya preferensi ya kan, preferensi suara kayak gimana. Ini sih menurut gue udah pol banget. Gue udah nggak perlu beli headphone baru lagi sampai headphone ini rusak kayak Corsair HS50 itu. Gue nggak perlu beli apa-apa lagi sampai itu rusak, dan gue beruntung banget gue upgrade ke ini gitu loh, ke Cooler Master MH630 ini. Gue bener-bener yang seneng banget nih ya kalau gue pakai di kepala tuh, telinga gue full ketutup yang pertama, terus ininya juga nggak terlalu restraining ke bawah, jadi nggak bikin pusing apa namanya si atasnya ini. Terus ya udah tuh kayak begitu bentukannya, dan ini noise cancelling banget, jadi gue ngomong tuh kerasanya agak muffled. Jadi kalau misalnya lu sambil main atau sambil dengerin musik nggak akan kedengeran suara ambience di luar, dan itu yang gue cari sebenarnya ya, supaya karena kan gue kamarnya tuh di deket banget sama luar kan, ada jendela nih langsung keluar, langsung ke garasi keluar itu, dan suka berisik. Jadi gue suka banget pakai headphone kayak gini supaya kedap suara dari luar gitu, jadi gue nggak keganggu sama suara mobil lewat, motor lewat, atau segala macem. Ini yang gue cari, dan ya bentukannya kayak begini kalau gue pakai bagus banget sumpah. Ini top banget. Bener-bener gue kaget banget pas gue beli, kualitasnya kayak begini. Gue mantep banget dah sumpah, udah top banget. Wah ini kalau misalnya apa ya, kalau misalnya disebutin tuh hidden gem gitu loh, di harga di bawah sejuta ya, dengan harga di bawah sejuta. Dan ini bisa bersaing sama HyperX Cloud 2 dengan Cooler Master MH752. Nih, wah ini saingan berat sih. Di harga 700 ribuan. Mantep. Oke, jadi setelah gue ngomong itu, gue bakal kasih sound test mic-nya si Cooler Master MH630 sama mic gue yang sekarang gue pakai, yaitu Tafware BM800. Testing ini suara mic Tafware BM800 ditambah dengan voice meter, settingannya di gainnya itu 7,3 decibels, di voice-nya itu dia di kiri bawah jadi agak ngebass. Ini mic harganya cuma berapa, nggak nyampe 100 ribu ya kalau nggak salah, Tafware BM800 ini. Tapi gue modif supaya suaranya bisa kayak begini. Kalau misalnya kalian mau tahu tutorialnya, bilang aja. Kalau nggak mau ya udah, karena udah banyak juga tutorial di YouTube. Gue nggak perlu bikin lagi gitu loh. Dan ya ini suaranya mic yang gue biasa pakai sehari-hari. Oke, jadi ini adalah suara dari mikrofon detachable-nya Cooler Master MH630. Cek 123. Ini tanpa menggunakan voice meter. Jadi ini pure pakai Audacity aja, paling noise-nya bakal gua reduce nanti. Jadi kayak begini suaranya. Menurut gua sih udah ya not bad lah. Bagus sih, bukan not bad lagi, malah udah bagus ini. Tapi gua masih prefer buat pakai ini kalau gua sendiri, karena enak, dia bisa kayak gini gitu. Keren nggak pakai boom armnya yang ini murah, semua serba murah gua pakai. Ini suaranya kayak begini. Oke, jadi itu aja buat video hari ini. Gue iseng-iseng review Cooler Master MH630. Kalau misalnya kalian tertarik, bakal ada link pembelian di bawah di Tokopedia, di tokonya Kemisi Gaming, dimana gue beli headset ini. Bakal ada linknya di bawah. Jadi kalau kalian pengen ikutan beli juga karena review gue, silahkan ke deskripsi. Dan ya menurut gue ini sangat-sangat bargain ya untuk kualitas sebagus ini dengan harga 700 ribuan. Udah sih paling itu aja, udah gue sebutin semua. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang gak kejawab di video ini, silahkan aja tanya di komen di bawah, atau bisa masuk Discord gue di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan sekalian masukin kritik atau saran di comment section di bawah. Udah itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa juga subscribe kalau misalnya pengen stay up to date di video-video gue. Dan ya, it's been your boy Tommy and peace out.